Selanjutnya, ular menjadi sangat marah setelah melihat MC kita. Dan saat itu juga ia melihatnya MC kita, itu mulai menyerangnya. Namun, melihat ular itu menyerang untuk menyerang, MC kita menghindar dan dengan cepat menghunus pedangnya, bersiap untuk menyerang ular itu. Segera setelah ular menarik kepalanya keluar dari dinding dan melihat ke atas, ia menyadari bahwa orang di depannya sedang menyerang dengan pedang untuk menyerang. Pada saat ini, MC kita sudah sangat dekat dengan itu, dan setelah sampai di dekatnya, dia menyerang. Pedang langsung ke tengah kepala ular. Serangan MC mendarat langsung di tengkorak ular itu, dan mengiris piton tepat ke bawah tengah. Tepat setelah mendaratkan serangan, MC kami mundur sedikit dan melihat ke dalam kaget seperti ular, bahkan setelah terbelah dua, mulai beregenerasi lagi. MC kita Fanggi sudah tahu sesuatu seperti ini akan terjadi. Dia sudah memiliki mengharapkan ular itu akan pasti memiliki kemampuan generasi. Ketika ular itu mencoba untuk pulih, pada saat itu juga, sebuah sambaran petir yang kuat listrik mengenai kepalanya. Saat ini, petir menyambar kepalanya, itu dimulai berteriak kesakitan. Melihat hal ini, MC tersenyum. Serangan ini dilancarkan olehnya. Menyaksikan ular piton mati di depannya, MC tersenyum dan berpikir, untung saja aku merasakannya terlebih dahulu. Ular ini aura gelap bahkan lebih pekat dari lilin ksatria. Lalu dia mengangkat pedangnya sekali lagi dan menyerang ular piton. Baru saja, sambil memegang pedang tang dan melepaskan kekuatan api internal, saya kendalikan kekuatan itu dan menariknya kembali. Menggunakan pedang sebagai pembawa, aku mengembun dan menyalurkan petir kekuatan di tanganku ke tubuh ular itu. Saat serangan tipe api MC adalah dilepaskan melalui bilah dan serangan ular piton, ular piton mulai terbakar. Melihat hal ini, MC kita berpikir sebagai seorang yang gelap. Anomali tipe ksatria lilin mungkin menakutkan dan licik, tapi kekuatannya relatif lemah. Ini haus darah, tapi paling banyak itu hanya bisa melukai satu atau dua manusia saja, tidak benar-benar berevolusi, kecuali ular ini. Hanya kemudian, pada saat itu juga, MC mengerang rasa sakit dan memperhatikan bahwa sisik ular itu menempel di bahunya, menyebar racun melalui tubuhnya. MC dimulai mengingat pertarungan dengan ular piton, berpikir tentang bagaimana ini terjadi. Kemudian dia ingat ketika timbangan dibuat kontak dengan tubuhnya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia mengatakan, seperti yang kupikirkan, itu adalah hal yang licik spesies yang bermutasi. Kecerdasannya memiliki bahkan membaik. Serangan diam-diam ini adalah mematikan. Racunnya memiliki efek bawaan efek melumpuhkan. Itu membunuh secara diam-diam tanpa jejak. Saat ini, MC adalah merasakan sakit yang hebat, mungkin karena dari aliran matahari keemasan yang terus-menerus teknik pernafasan dalam tubuhnya. Itu saat dia merasakan ini, dia mulai berpikir lagi. Atribut api muda bisa melarutkan racun. Matahari keemasan teknik pernapasan, melindungi dan menyembuhkan. Dan atribut guntur memurnikan. Keduanya, memberikan respon nyeri yang jelas terhadap intrusi racun, memperingatkan saya tentang masuknya serangan musuh. Namun bagi yang lain kurang beruntung. Bahkan dengan beberapa kemampuan bertahan, penyakit itu mungkin tidak dapat disembuhkan. Ular ini tumbuh ke ukuran ini secara sembunyi-sembunyi. Di samping itu kemungkinan berada di kapak hantu bintang 3 wilayah itu, pasti bergantung pada penyergapan pemangsaan. Belum lagi dengan lilin ksatria sebagai mitra, itu sempurna combo perangkap untuk pionir elit. Dia mungkin melahap banyak orang. Oleh sekarang, banyak pionir yang tidak pernah bertemu dengan asosiasi tersebut. Mungkin terjadi. Saat dia memikirkan semua ini di depannya, tubuh ular terus terbakar. MC kami terus menatap ular itu dan terus berpikir. Akhirnya, tidak masalah. Betapa jahat dan berbisanya itu, ujungnya adalah abu dan debu. Api batin energinya murni, tapi gunturnya atribut triple cerit benar-benar mencuri menyoroti. Aku merasa, kemampuan bertarungku cukup baik di antara para pionir sekarang, kanan. Dan, setelah beberapa saat, ular itu berubah menjadi abu. Setelah membakarnya, seluruhnya, MC kami menggerakkannya tangan dekat dengan api yang menyala, tapi tiba-tiba berhenti dan mulai melihat sekitar. Merasakan sesuatu, dia melihat ke dalam asap di mana Sue King sedang batuk karena asap.
Dia tampaknya dalam kondisi yang sangat buruk, tampak hampir setengah sadar. Melihatnya, MC mengatakan, ini adalah gadis dari asosiasi. Siapa namanya tadi? Kemudian berjalan, mendekatinya, MC berkata, tidak perlu bagimu untuk terus berpura-pura. Aku tahu kamu berpura-pura kematian. Kamu harus meningkatkan aktingmu. Keterampilan. Jelas sekali kamu hanya berpura-pura. Melihat MC kita dari dekat, Su Qingming mulai menutupi wajahnya dan berpikir dalam hatinya, ya Tuhan, musuh selalu bertemu di jalan sempit. Itu benar-benar adalah dia sebelumnya. Lalu, mencoba membuat maaf, katanya, aku terbangun karena baunya. Aku tidak berpura-pura, aku benar-benar pingsan. Dan setelah mengatakan ini, dia berdiri. MC memperhatikan senyumnya dan berkata, kamu kuat. Rekan satu timmu, semuanya kehabisan energi dan pingsan, tapi kamu masih punya cukup sisa untuk melindungi dirimu sendiri. Jika Anda tidak memiliki surat wasiat tersisa, Anda tidak akan bisa mencium bau darah atau daging yang terbakar. Mendengar hal ini, Su Qing mengucapkan terima kasih atas pujiannya, meskipun dia masih menyembunyikan wajahnya dan berpikir dalam hati, aku tetap menyimpan sedikit energi spiritual untuk melindungi diriku sendiri. Dan dia memperhatikan, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya dia mengalahkan Candle Knight dan raksasa itu ular. Melihatnya seperti itu, MC berkata padanya, tidak perlu menutupinya matamu. Jujur saja dan berjanjilah untuk tidak mengungkapkan identitas saya. Ketika MC mengatakan ini, Su Qing berpikir dalam hati, kali ini dia tampak lebih ramah dan dia benar-benar berbicara seperti seorang teman. Kemudian MC mengucapkan selamat tinggal. Aku terlambat. Kamu dan rekan satu tim tidak lagi dalam bahaya, jadi saya ingin pergi dulu. Dan dengan itu, dia mulai pergi. Begitu dia mulai untuk pergi, Sue Qingming berteriak keras hentikan dia, tapi MC melompat keluar melalui lubang yang rusak di atap dan berkata, tidak terlalu banyak bicara hanya akan membuat kekacauan, segalanya. Aku akan meninggalkan semuanya di sini untuk kamu. Dan, dengan itu, MC kita keluar dari bangunan. Saat berjalan pergi, dia berpikir untuk dirinya sendiri, untung saja dia tidak melihatku mencoba menyerap atribut gelap. Saja sekarang, ketidaknyamanan dan dingin yang menakutkan itu sungguh menjijikkan. Mungkin itu karena energi spiritual gelap sudah telah hilang dan tubuhku secara naluriah menolaknya bahwa saya gagal. Sistem tidak merespon juga. Lupakan, sakit mengulasnya nanti di rumah. Sementara itu, kembali di dalam gedung, Su Qing menamparnya rekan satu timnya terbangun dan berkata, kalian semua bangun cepat. Semuanya sudah berakhir sekarang. Hanya kemudian, anggota senior tim bangun dan langsung berteriak, kami disergap. Kemudian dia melihat tubuh ular terbakar tepat di depan dia. Dan rekan satu tim lainnya, sekarang, mendapatkan kembali kesadaran, juga mulai menyaksikan tubuh ular yang mati terbakar di api. Melihat bangkai ular terbakar dalam api, anggota senior anggota tim melihat dengan kaget dan bertanya, apa yang terjadi? Di mana itu, atribut Yong yang luar biasa berasal dari? Sebagai tanggapan, Su Qing melangkah maju dan menjawab dengan tenang, seperti yang bisa Anda lihat langsung di depan Anda. Beberapa pionir datang untuk membantu kita. Dia berhenti sejenak sebelum berlanjut. Itu harus menjadi target misi saya. Tugas awal saya adalah melacak atribut tingkat sangat tinggi pelopor, atribut muda ini. Pendengaran ini, beberapa orang di dekatnya berbalik kepadanya dengan heran dan bertanya, jadi, apakah kamu tahu siapa dia? Su Qingming menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, aku belum berhasil. Identitasnya adalah masih menjadi misteri. Sebenarnya aku ditarik balik olehnya. Dia tahu persis apa yang sedang saya lakukan. Tapi kali ini, dia menyelamatkan kita. Saat kata-katanya meresap, salah satu para anggota tim menjadi bersemangat dan berseru, memikirkan seseorang bisa solo baik Candle Knight dan raksasa itu ular. Sungguh monster. Sang senior masih memproses situasi, berjalan ke mayat piton. Dengan ekspresi serius, katanya, berbicara yang mana Candle Knight mayat. Mari kita bersihkan tempat kejadiannya terlebih dahulu dan menyerahkan sisa-sisanya ke asosiasi. Saat senior mulai membersihkan area yang tersisa mayat, kakinya tiba-tiba mendarat di salah
Satu dari sisik ular piton. Saatnya dia kaki menyentuh sisik ular, gelombang listrik meletus darinya, berderak keras. Terkejut, sang senior dengan cepat menarik kakinya kembali dan berteriak, ini adalah energi ungu. Kemudian menoleh ke Su King, dia bertanya dengan mendesak, Kapten Su King, bukankah kau bilang sebelumnya bahwa itu adalah atribut muda? Tapi ini muatan listrik sisa terlalu banyak. Mendengar ini, Su King melangkah menantikan untuk memeriksa lebih dekat. Dan bertanya, apakah ini mayat ksatria lilin? Guntur melambangkan kemurnian. Dia sangat kuat, pasti tingkat tinggi. Senior berjongkok di dekat ular itu. Sisa-sisa hangus, hati-hati memeriksa residu listrik di tanah. Dia bergumam setengah tak percaya, mungkinkah dua pionir tingkat tinggi muncul di sini? Satu membunuh ular hitam, satu membunuh ksatria lilin, lalu mereka pergi bersama. Tapi Raja Su berdiri, diam, menatap mayat di depannya. Matanya menyipit saat dia berpikir. Menyimpulkan dalam hati, tidak, bukan itu. Bagaimana saya harus mengatakannya? Hanya satu orang muncul di sini. Tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya bahwa satu orang membawa dua atribut tingkat yang sangat tinggi. Hanya memiliki salah satu dari mereka akan membuat seseorang menjadi jenius tingkat atas. Tingkat tinggi ganda atribut pelopor yang praktis tidak pernah terdengar. Dia mengepalkan tinjunya sedikit, pikirannya berpacu saat dia mencoba untuk memahami kebenaran. Api yang pejalan kaki, tiran guntur. Jenis apa saja aneh sekali orang ini.